Pucuk pimpinan kantor perwakilan Bank Indonesia Kediri berganti. Pelantikan dipimpin oleh Deputi Bank Indonesia di kantor perwakilan Bank Indonesia Kediri Rabu pagi. Pucuk pimpinan kantor perwakilan Bank Indonesia Kediri berganti. Deputi Gubernur Bank Indonesia atau BI, Doni Primanto Juwono, mengukuhkan pemimpin baru kantor perwakilan Bank Indonesia Kediri pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022. Pengukuhan dilakukan kepada M. Khairul Rafiq yang sebelumnya menjabat sebagai pengawas senior di kantor perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta. Kini menjadi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri. Sementara Kepala Perwakilan BI Kediri sebelumnya, Sofwan Kurnia, saat ini dipromosikan sebagai advisor di Departemen Surveillance Sistem Keuangan atau DSSK BI. Dalam kesempatan tersebut, Doni menyampaikan bahwa perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini setidaknya bergantung kepada dua faktor, yaitu upaya penanganan pandemi COVID-19 serta dinamika perekonomian global. Penanganan pandemi merupakan game changer bagi perekonomian. Dengan gencarnya vaksinasi dan upaya penanganan dari pemerintah yang sangat baik menjadi momentum bagi pemulihan ekonomi. Namun demikian, momentum kebangkitan ekonomi Indonesia saat ini juga dipengaruhi oleh dinamika global, yakni tensi geopolitik Rusia dan Ukraina. Hal ini memberikan risiko terhadap kenaikan harga pangan dan komoditas sebagai akibat dari kelangkaan energi dan gangguan rantai pasok, yang mana perlu menjadi perhatian kita bersama untuk mengantisipasinya. Untuk itu, peran kantor perwakilan Bank Indonesia bersama stakeholders di daerah sangat strategis, antara lain dengan cara mengantisipasi kenaikan inflasi, dinamika global memberikan impact bagi kenaikan harga pangan. Maka peran daerah sebagai lumbung pangan sangatlah penting untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga. Yang kedua, mendorong percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui dukungan pembiayaan sektor prioritas. Ada berbagai inisiatif kebijakan yang perlu dilakukan implementasinya di daerah pada sektor-sektor menjadi motor pemulihan ekonomi. Pembiayaan ke sektor-sektor ini perlu didorong, baik yang berorientasi ekspor maupun untuk memenuhi kebutuhan domestik, dengan mengaktifkan tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD bersama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pemerintah daerah, perbankan, dan stakeholder lainnya. Yang ketiga, mengembangkan UMKM yang dipersiapkan untuk go digital dan onboarding masuk ke e-commerce. Lebih dari itu, melalui implementasi Quick Response Code Indonesia Standard atau QRIS, diharapkan UMKM tidak hanya menggunakannya sebagai alat pembayaran, tapi juga dapat membangun credit scoring demi mendukung akses pembiayaan dan permodalan. Jadi Bapak Ibu sekalian, rasanya sangat penting bagaimana tentunya wilayah Mataraman ini untuk menyiapkan. Paling ingin saya sampaikan, yang pertama, kita harus memang mengantisipasi inflasi. Tahun lalu inflasi itu rendah karena daya beli rendah, namun mungkin tahun ini karena ada perekonomian global yang bisa mengimpact kepada kita, maka peranan dari daerah-daerah, tadi Pak Bupati Tulungagung juga menyampaikan, disinilah lumbung pangan. Jadi kami berharap sekali Pak Kepala Perwakilan untuk bisa bekerja sama dengan Wali Kota dan Bupati untuk mempersiapkan komoditas pangan. Karena mungkin kalau kita kan inflasi itu ada harga-harga pangan yang kita sebut volatile food, ada administered prices itu yang nanti mungkin harga-harga seperti yang disubsidi bisa naik. Oleh karena itu kita di daerah mencoba untuk membantu supaya harga pangan juga tidak naik. Nah, ini yang pertama mungkin yang saya titipkan pesan. Yang kedua, kami bersama-sama dengan pemerintah pusat tentunya sudah memapping sektor-sektor prioritas yang harus dibiayai oleh masing-masing daerah. Jadi kami sudah bertemu kepada bank sehingga nanti bisa yang nomor 2 ini Kepala Perwakilan bersama Kepala Daerah bersama-sama bisa mengaktifkan TPAKD, ya, tim percepatan akses keuangan daerah, sehingga yang diceritakan oleh Ibu Bupati tadi kita juga berharap banyak sekali di daerah-daerah ini yang bisa disupport pembiayaannya untuk recovery daripada pembangunan.
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada kantor perwakilan BI Kediri atas kerjasamanya yang baik pada upaya pengendalian inflasi dalam wadah tim pengendalian inflasi daerah. Selain itu, Wali Kota Kediri juga mengharapkan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dengan kantor perwakilan BI Kediri untuk mendorong pemulihan ekonomi, khususnya Kota Kediri yang memfokuskan pada sektor perdagangan, jasa, UMKM kreatif, dan pendidikan. Nah, oleh karena itu, kami tim pengendali inflasi daerah, khususnya di dalam situ ada Pak Sofwan, jadi BI, lalu juga ada dari BPS, ada dari Kadin, ada dari Pemda Kota Kediri. Ini sering diskusi, Pak. Sering diskusi bagaimana supaya di Kota Kediri ini inflasinya bisa kita kendalikan, artinya tidak terlampau tinggi. Kalau terlampau tinggi juga nanti nggak baik juga untuk warga kita. Dan alhamdulillah kami bisa mengendalikan inflasi cukup baik, kami bisa mendongkrak perekonomian khususnya pada sektor UMKM. Perlu diketahui upacara pengukuhan Kepala Perwakilan BI Kediri turut dihadiri secara langsung oleh Wali Kota Kediri, Bupati Pacitan, Bupati Blitar, Bupati Tulungagung, Wakil Bupati Kediri, Wakil Bupati Ngawi, Wakil Bupati Magetan, serta perwakilan BI Kediri meliputi 13 kota atau kabupaten eks-Karisidenan Kediri dan Madiun atau Matraman, perbankan, asosiasi, pelaku usaha, akademisi, dan media. Lebih lanjut, informasi resmi kegiatan-kegiatan kantor perwakilan BI Kediri dapat diakses melalui media sosial Instagram @bank_Indonesia_Kediri dan YouTube channel Bank Indonesia Kediri. Dari Kediri, Budi Sutrisno melaporkan.